aja nih. Halo, Pak Sony. Malin, Pak. Malam, maaf mengganggu, Pak. Pak, saya rada khawatir sama keadaannya Jenny, Pak. Apa Jenny udah pulang? Jenny belum pulang juga. Enggak, saya juga sudah mencoba hubungi dia berkali-kali, cuman emang nggak nyambung, Pak. Iya, saya akan coba terus. Ibu keluarganya Arif? Bukan, Sus. Saya temannya. Ibu sudah hubungi keluarga korban? Saya nggak kenal sama keluarga anak itu, Sus. Dan saya nggak tahu harus hubungin kemana. Gimana keadaannya Arif, Sus? Kondisinya cukup mengkhawatirkan. Dengan kirinya mengalami keretakan. Karena itu, kami berharap keluarganya bisa dihubungi dan bisa datang kemari. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Arif kemana ya, Ti? Kok jam segini belum pulang? Iya, kemana ya, Bu? Aduh, Kenapa, Bu? Tusuk jarum?
Pagi ibu udah malam pakai jahit segala sih. Bajunya Arif robek. Siapa tahu besok dia mau pakai. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, Ti. Arif baik-baik saja. Mas, misi Mas. Arif ada nggak? Situ siapa? Saya kakaknya. Arif masih ada. Mungkin Arif main ke rumah temannya, Mbak. Namanya juga anak-anak. Oh, jadi dia udah pulang? Ya udah, dari sore, sebelum maghrib. Kayaknya sih tadi naik sepeda, Mbak. Sore udah pulang. Ya udah deh, makasih ya Mas. Ya, Mbak. Kali ini mereka yakin. Mereka nggak akan gagal lagi, Lin. Apa buktinya? Mereka bilang sekarang Arif ada di kamar operasi. Dan keadaannya sangat-sangat mengkhawatirkan. Sekarang kita tinggal nunggu dia mampu saja. Ya udah, saya mau mandi dulu. Kamu jangan kemana-mana. Tunggu sampai kamu yakin sama keadaan Arif. Beres. Ya Pak, kita masih di rumah sakit nih Pak. Bos minta kepastian. Anak kecil itu udah mati belum? Sebentar Pak, kayaknya dokternya baru keluar dari ruang operasi Pak. Dan dia lagi bicara sama perempuan itu Pak. Perempuan? Perempuan siapa? Saya nggak tahu Pak, tapi kayaknya perempuan itu yang nolongin anak kecil itu Pak. Keluarganya belum juga bisa dihubungi? Saya yang akan menanggung semua biayanya, Dok. Saya yang akan bertanggung jawab. Tolong selamatkan Arif ya, Dok. Insya Allah. Positif Pak, anak kecil itu pasti udah mampus. Lo yakin? Saya yakin Pak, dokternya aja baru keluar dari ruang gawat darurat. Dan perempuan itu nangis setelah bicara sama dokternya itu Pak. Bagus. Besok, lo kantor ya. Ambil uang lo. Baik Pak. Mustari. Mas, permisi, Mas. Mbak, ada apa, Mbak? Mobilnya mogok lagi. Mas tahu alamatnya Arif nggak? Alamatnya Arif. Saya nggak tahu, Mbak. Arif kerja di sini kan, Mas? Iya, Arif cuma pesuruh di sini, Mbak. Barusan ada saudaranya Arif kemari, Mbak. Namanya Ati. Ya, Ati, Mbak. Cuma itu yang saya tahu, Mbak. Mas, kalau saudaranya kesini lagi, tolong kasih tahu saya ya, Mas. Ini nomor telepon saya. Emangnya ada apa sih, Mbak? Arif masuk rumah sakit, Mas. Hah? Saya nggak tahu harus hubungin keluarganya di mana. Saya cuma tahu dia kerja di sini. Jadi, tolong ya, Mas. Iya, Mbak. Den, bangun, Den. Ada apa, Li? Arif belum pulang. Jam berapa sekarang? Udah jam 12. Saya juga khawatir. Kita harus cari tahu di mana Arif. Kalau nggak, Ibu nggak akan bisa tidur mikirin Arif terus. Tolong ya, Den ya.
Jen, kamu pasti mikirin anak itu. Iya kan? Buat apa sih kamu mikirin anak itu? Hah? Tapi Pak, dia akan menyelamatkan saya. Jen, mau menyelamatkan kamu bagaimana sih? Ada mobil yang mau menabrak saya dari belakang, Pak. Lalu Arif menyelamatkan saya. Dan sekarang dia masih terbaring di rumah sakit, Pak. Kamu itu memang dari dulu orangnya sensitif sekali. Makanya kamu lebih memilih jadi seniman. Kamu tidak suka sama bisnis. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Arif, saya pasti merasa bersalah seumur hidup saya, Pak. Jen, yang namanya umur itu di tangan Tuhan. Kamu itu sudah benar. Gimana perasaan keluarganya kalau mereka tahu Arif tuh ada di rumah sakit, Pak? Dan siapa yang mau mengabari keluarganya? Lagi pula, nggak ada yang tahu siapa keluarga Arif. Udah, kau masuk, istirahat, udah malam. Tapi sebelumnya kamu telepon Malin dulu. Besok aja, Pak. Sekarang kan udah malam. Nggak apa-apa, dia dari tadi telepon Papa. Dia khawatir sama kamu. Udah telepon. Semua ini salah kamu sendiri, Rif. Saya sudah berikan peringatan berkali-kali. Tapi kamu masih tetap nekat dan masih juga mengganggu saya. Bahkan kamu berani meludahi saya. Saya ini orang terhormat. Saya bukan Malin yang dulu lagi. Kamu berani menghina saya di depan Jenny. Sekarang kamu rasakan. Halo, Jenny. Di mana kamu? Saya yang panik gitu nyariin kamu seharian. Kamu udah sampai rumah? Syukurlah, saya bingung gitu nggak bisa hubungin kamu, Jen. Kenapa? Kamu di rumah sakit? Siapa yang kecelakaan? Siapa? Arif. Arif mana? Oh iya, saya ingat. Aduh, kasihan sekali dia. Iya, anak kecil yang di bengkel itu kan? Kasihan sekali dia. Gimana keadaannya sekarang? Apa? Udah diangkat tuh telepon. Siapa tahu dari Pak Burman. Ah, ganggu aja lah. Kali aja mau ngasih duit. Oh iya, dari Pak Burman, men. Halo? Lu gimana sih? Bos dapat informasi kalau anak kecil itu belum mati. Nggak mungkin, Pak. Ini pasti ada salah informasi, Pak. Gua nggak mau tahu. Kalian beresin semuanya sampai seberes-beresnya. Gua nggak mau dapat komplain lagi dari bos. Lo tahu? Iya, ngerti, Pak, ngerti. Tugas kita belum kelar, men. Kita mesti kelarin malam ini juga. Oke? Bu. Arif? Astagfirullahaladzim. Ibu kok tidur di sini sih? Semalam ibu tertidur di sini sambil menunggu Arif. Arif sudah pulang? Belum, tapi nanti saya akan cari informasi lagi di kantor. Dan kalau ada apa-apa, saya langsung hubungin ibu. Ibu istirahat ya. Nak Denny, ibu minta tolong temukan Arif ya. Insya Allah, kita pasti akan nemuin Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Baik, saya segera ke sana. Makasih. Bi, saya pergi dulu ya. Baik, Bos.
Begini. Dok, apa yang terjadi sama Arif? Gimana keadaannya, Dok? Bisa kita bicara sebentar? Ayo. Arif akan baik-baik saja kan, Dok? Tolong selamatkan dia, Dok. Begini, Bu. Menjelang subuh, staf kami memeriksa Arif dan melihat sesuatu yang aneh. Peralatan medis yang di tubuh Arif terlepas dari tubuhnya. Kenapa bisa begitu, Dok? Siapa yang melakukan itu? Itu kami tidak bisa menjelaskan. Yang jelas, kami berhasil mengatasinya. Dan sekarang kami sedang menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Arif sedikit mengalami gangguan pernafasan. Permisi, Mas. Ngelihat anak kecil nggak laki-laki? Hitam, jidatnya agak panjul gitu. Nggak ngeliat kan? Makan juga. Gue lapar nih. Bang, bantu bang. Kita kemana lagi nih, Li, nyari Arif? Oh, ke bengkel tempat kerjanya Arif aja, Ti. Gue udah ke sono semalam, tapi katanya Arif belum pulang. Oh, Arif di mana ya? Mana ya? Udah bang, buruan bang, lapar nih. Sorry. Loh, kok dibuang, Lin? Kiriman orang iseng. Orang iseng. Maksud saya kirimannya udah rusak, Jen. Mungkin kelamaan di kantor pos kali ya. Gimana perasaan kamu sekarang? Kamu jangan sedih terus dong, Jen. Kalau kamu sedih terus, saya juga bisa ikut sedih loh. Lin, kamu mau bantuin saya nggak? Apapun akan saya lakuin untuk kamu, Jen. Bantuin saya cari keluarganya anak itu ya, Lin. Soalnya saya ngerasa bersalah, Lin. Gara-gara Arif menyelamatkan saya, sekarang Arif terbaring di rumah sakit. Brengsek. Mereka belum juga membereskan si Arif. Lin. Oh iya, oke. Saya pasti bantu kamu. Bapak nih! Dengerin dulu. Mereka semalam udah mencoba, Lin. Tapi keburu ketahuan sama staf rumah sakit yang sedang piket. Masalahnya sekarang, penjagaan terhadap anak itu makin diperketat. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, Lin. Dan gue juga nggak mau ngambil resiko. Karena kalau sampai mereka ketangkep, kita juga yang terlibat. Sampai sekarang mereka masih mengawasi. Dan mereka akan coba cari cara lain, oke? Alah, udah dengerin gue. Mulai sekarang suruh anak buah lo untuk pantau Kartika terus. Kasih gue laporan setiap hari. Mulai sekarang semua yang ngatur gue. Strateginya semua gue. Biar nggak ada yang gagal. Ngerti nggak lo? Oke. Ada beberapa laporan kecelakaan yang saya terima hari ini. Maksudnya Arif kecelakaan? Belum tentu juga. Tapi saya akan selidikin terus dan cari Arif sampai ketemu. Sekarang kamu pulang. Temenin ibu di rumah ya. Dan tolong terus cari Arif ya. Pasti, Li. Saya permisi dulu ya. Iya. Li. Saya lupa kemarin ada yang nyariin kamu. Siapa? Saya juga nggak kenal, cuman dia bilang kamu disuruh ngomongin dia ke alamat ini. Saya nggak kenal alamat ini. Namanya siapa? Dia juga nggak nyebutin namanya siapa. Cuman waktu dia datang kemari, dia pakai kerudung. Kerudung? Iya. Permisi, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Semalam Bapak ada di sini? Saya tiap hari mangkal di sini, Pak. Jualan di sini tiap hari. Kemarin ada kecelakaan yang ditabrak anak kecil. Anaknya
gemuk, terus kulitnya gelap. Ada. Yang kerja di bengkel sebelah sana, Pak? Iya, iya. Kemarin memang ada, Pak, kecelakaan di belakang kompleks sana, Pak. Kasihan, Pak, korbannya anak kecil, Pak. Tapi untungnya ada yang nolong, Pak. Siapa yang nolong? Seorang perempuan. Bu, jangan dipikirkan terus. Kan Denny juga masih mencari Arif. Ibu khawatir, Li. Belum ada kabar. Arif, kamu, dan Ati, juga anak Denny sudah ibu anggap sebagai anak ibu sendiri seperti Malin. Untuk apa sih ibu masih ingat juga sama Malin? Malin juga sudah lupa sama kita. Tapi hati ibu tetap bilang kalau Malin itu ingat pada ibu. Mana ada sih, Li, anak yang melupakan ibunya. Tika, apa ini? Surat cinta untuk Malin, Ma. Tika, sampai kapan kamu akan melakukan semua ini? Mama takut, Tika. Mama nggak mau kamu berurusan lagi dengan polisi. Apapun resikonya akan saya hadapi. Bahkan kalau perlu saya akan membunuh Malin dengan tangan saya sendiri. Astaga, Tika. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan itu? Iya. Tapi kayaknya mati terlalu enak dan gampang untuk Malin. Saya akan menyiksa dia dulu, Mah. Sampai dia merasakan apa yang telah saya rasakan selama ini. Ibu mana, Li? Udah tidur. Gimana, udah ada kabar? Tadi ada orang yang nolong Arif. Tapi saya belum bisa pastiin Arif dibawa ke rumah sakit mana. Besok saya akan cari lagi. Li, Kartika. Nama perempuan yang nyari kamu waktu itu Kartika. Saya ingat sekarang. Kartika? Iya. Masya Allah. Istrinya Malin? Iya. Ada yang datang tuh. Ambil gambarnya. Oke, Man. Sejak sekarang, kalau ada orang yang datang ke rumah ini, ambil gambarnya. Oke, Men. Nanti kita laporin sama si bos. Bener, Men. Kali-kali aja dengan cara begini. Gaji kita dinaikin, Men. Gaji mulu otak lo. Iya dong. Halo, Burwan. Ya, saya udah dapat kamar. Kamu yakin orang itu ke rumah Kartika? Kamu ingin menghancurkan reputasi Malin? Malin sudah menghancurkan hidup saya dan hidup kamu juga, Li. Kamu pasti bisa membongkar asal-usul Malin. Saya yakin Malin pasti pernah menghancurkan hidup orang lain juga. Kita bikin malu dia, Li. Kamu tenang aja. Gimana? Saya akan undang wartawan dan kita akan... Saya... Li, kamar mandinya mana? Itu di sana.
Maaf. Lili sakit, masuk angin. Lili. Saya ikut prihatin atas perceraian kamu dan Malin, Tika. Tapi saya tidak bisa membantu untuk balas sakit hati kamu kepada Malin. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Tidak bisa menghukum Malin seperti yang diinginkan Kartika, Den. Lantas kamu ngapain ketemu Kartika malam-malam begini? Saya nggak tahu kalau Malin dan Kartika sudah bercerai. Saya hanya ingin tahu kenapa Kartika tuh mencari saya. Ternyata Kartika mengajak saya kerjasama untuk balas dendam kepada Malin. Li, tolong jawab yang jujur ya. Apa kamu masih mengharapkan Malin kembali lagi sama kamu setelah Malin menceraikan Kartika? Lantas kenapa kamu tidak mau membantu Kartika untuk membongkar semua keburukan Malin? Bukannya kamu sakit hati sama Malin? Bukannya kamu dendam sama Malin? Karena saya sangat menghormati ibu, Den. Ibu? Ibu lebih sakit hati lagi karena dikhianatin oleh anaknya sendiri. Kamu tidak tahu isi hati ibu, Den. Sampai detik ini, bahkan sampai kapanpun, ibu tetap menanti Malin. Cinta seorang ibu kepada anaknya itu abadi, Den. Dan kalau ibu tahu saya ingin menghancurkan Malin, ibu pasti sedih dan menyalahkan saya. Saya nggak bisa, Den. Karena saya sangat sayang pada ibu. Betul, yang kamu lakuin ini semua demi ibu. Apa kamu masih punya perasaan dan mengharapkan pada Malin? Tidak, Den. Kamu kapan berangkat ke Bali, Jen? Jen? Apa, Pak? Papa tanya sama kamu. Kamu dan Malin kapan berangkat ke Bali? Saya nggak tahu. Semua Malin yang ngatur. Lebih cepat kan lebih bagus. Sekalian kamu refreshing. Belakangan ini kamu banyak ngelamun, Jen. Saya masih memikirkan anak kecil itu, Pak. Sampai sekarang dia masih juga belum siuman. Dan sekarang saya masih belum bisa menemukan siapa keluarganya, Pak. Kalau saya ke Bali, siapa yang ngurus anak itu, Pak? Jen, lagi pula kan mungkin anak itu sudah tidak punya keluarga. Buat apa sih kamu mikirin dia? Anak itu kan cuma anak kampung. Iya kan? Apa perlu saya minta bantuan polisi untuk mencari keluarganya Arif, Pak? Hei, Den. Saya sudah terima laporannya anak itu dirawat di Rumah Sakit Kuningan. Rumah Sakit Kuningan? Ya, laporannya baru saya terima semalam. Kami tidak bisa menghubungi keluarganya.
Kami pun tidak menemukan jati diri dan identitas apapun dari tubuhnya. Gimana keadaannya, Dok? Masih dalam masa krisis. Tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk pasien koma seperti ini. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa supaya pasien bisa siuman. Dan kami bisa meneruskan pemeriksaan dan pengobatan selanjutnya. Selamat siang, Bu. Siang. Ada kiriman untuk Ibu Kartika. Oke, saya terima aja. Terima kasih. Selamat siang. Siang, kasih. Tika, ini ada titipan untuk kamu. Dari siapa, Ma? Nggak tahu, nggak ada nama pengirimnya. Tadi ada kurir yang nganterin. Hah? Kenapa, Tik? Brengsek. Pantesan si Lili nggak mau bantu saya untuk menghadapi Malin. Rupanya selama ini dia yang merebut Malin dari saya. Kamu ngomong apa sih, Tik? Siapa Lili itu? Lili itu bekas membantu kita dulu, Mah. Dia itu bekas pacarnya Malin di kampungnya. Sekarang saya tahu kenapa dia nggak mau bantu saya. Dengan ini kami dengan besar hati mengumumkan pertunangan Lili Salim dengan Malin Munaf. Malin sudah tunangan. Dia sudah mau kawin lagi. Malam itu Lili sudah muntah-muntah, Mah. Jangan-jangan Lili sudah hamil. Iya. Karena Lili hamil, makanya Malin nekat menceraikan saya, Mah. Lin, ini suratnya udah diterima nih. Ini tanda terimanya. Bagus. Terus, apa selanjutnya? Kartika orangnya sangat emosional, Man. Cemburuan. Pokoknya masih kekanak-kanakan. Saya yakin dia pasti kemakan sama tipuan yang sekarang. Saya butuh bantuan kamu sekali lagi, Man. Gue? Kali ini saya mau kamu yang langsung turun tangan. Saya cuma percaya sama kamu. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Saya perlu bertemu dengan Pak Denny, Pak. Pak Denny hari ini tidak masuk. Saya ada penting sekali, Pak, dengan Pak Denny. Saya sepupunya dari luar kota, Pak. Tolong, Pak, saya ada keperluan mendadak. Penting sekali, Pak. Tunggu sebentar ya. Li, sepi. Sepi apaan, Ti? Gue cuma dapat 20.000. Dia juga belum dapat kerjaan. Nggak ada yang mau nerima orang lagi hamil, Ti. Emangnya lo ngomong kalau lo hamil? Memangnya saya harus bohong? Ya, belum kelihatan kan, Li. Gedean juga perut gue. Tapi kan lama-lama juga kelihatan, Ti. Udah deh, pulang yuk, kesian ibu. Bentar, saya lagi nunggu pesanan bentar. Permisi. Permisi. Kok ada foto Lili di rumah Denny? Jangan-jangan si Lili itu tinggal di sini juga. Susu hamil. Pasti si Lili itu juga tinggal di sini. Jangan-jangan Denny juga sekongkol sama Malin. Malin punya hubungan sama polisi. Pantes selama ini si Malin berani. Rupanya dia di backing sama polisi. Jadi mereka semua sekongkol ngerjain saya. Awas kalian semua.
ketukan pintu, tapi orangnya tidak ada. Rif, maafin saya ya, Rif. Saya sudah berusaha melakukan semuanya untuk menemukan keluarga kamu. Insya Allah, mereka akan segera menemukan kamu, Rif. Saya kira proyek klinik itu cuma alasan buat kamu supaya kamu bisa pergi ke Bali sama anak saya. Oh enggak Pak, saya sudah merencanakan ini sejak lama Pak. Sejak peresmian saya sudah memikirkan tentang masa depan klinik kita Pak. Dan dana yang kita butuhkan untuk proyek ini sekitar 10 miliar Pak. Apa? Saya tidak salah dengar. Saya rasa enggak tuh Pak. Ini saya sudah siapkan proposalnya Pak. Man, kalau semuanya berjalan lancar, kamu akan saya tempatkan sebagai managing director di Bali. Lu serius? Iya, tapi semuanya tergantung kamu, Man. Kalau malam ini berhasil, saya akan tepati janji saya. Oke, Arin, oke. Ya Allah, Arif. Kesian dia, Ali. Udah, Bu. Yang penting kan Arif selamat. Tapi kata Bang Denny, Arif belum siuman, Li. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa. Insya Allah Arif baik-baik aja. Ibu ingin menjenguk Arif sekarang, Nak Denny. Tapi ini udah malam, Bu. Lagi pula kan Arif juga belum sadar. Ibu ingin melihat dia sekarang, Li. Ya deh, Bang. Sekarang aja yuk. Ati juga ikut. Biar saya aja nganterin Ibu dan Ati ke rumah sakit. Biar kamu di rumah aja ya. Kamu kan perlu istirahat, Li. Sekarang kita pergi ya. Kamu di rumah, jangan kemana-mana. Yuk, Bu, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ada proposalnya, Pak? Ini proposalnya. Kamu bantu apa ya untuk memeriksa proposal ini? Kamu lihat. Papa sih percaya sama Malin. Tapi apa mungkin Malin bisa menyiapkan proposal dalam tempo 1 hari? Nanti saya bantu mempelajari proposalnya deh, Pak. Kamu kapan berangkat ke Bali? Besok siang, Pak. Ya, bagus. Anda mencari saya? Permisi, Bu. Selamat malam. Apa benar ini rumahnya Bapak Malin? Pak Malin? Maksud saya ini rumahnya istrinya Pak Malin, Ibu Kartika. Begini, Bu. Saya selama ini mencari-cari Pak Malin, tapi susah sekali. Saya cari di kantornya ndak ada, di rumahnya ndak ada. Makanya saya kesini. Bisa nggak ya saya bertemu dengan Ibu Kartika sebentar saja? Untuk apa Anda mencari istrinya? Saya ada keperluan sedikit, Bu. Selama ini Pak Malin menghindari saya terus. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Kamu punya masalah apa dengan Malin? Ada masalah pribadi. Ini menyangkut tunangan saya, Bu. Tunangan saya Lili, Bu. Lili? Iya. Silakan masuk. Makasih.
Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saya Kartika, mantan istrinya Malin. Oh, mantan istri toh? Waduh, maafkan saya, Bu ya. Saya ini benar-benar tidak tahu. Sumpah saya tidak tahu kalau Ibu tuh udah cerai dari Pak Malin. Anda ini siapa? Oh iya. Perkenalkan, saya ini Joko. Saya tunangannya Lili. Bali adalah pulau impian. Segalanya kelihatan indah di sana. Semuanya terasa romantis. Dan berlian adalah sahabat semua wanita di dunia ini. Jenny pasti akan menerima lamaran saya. Jenny adalah ahli waris tunggal perusahaan Pak Sony. Saya akan menjadi suami Jenny, dan kalau Jenny meninggal, saham dan warisan itu akan jatuh ke tangan saya. Saya sudah menduga kalau Lili hamil. Betul Bu. Lili itu emang hamil. Wong saya udah setahun lebih bertunangan sama Lili. Makanya saya ini tidak terima, Bu. Saya ini tidak terima lahir batin saya. Kalau sampai Pak Malin ngerebut tunangan saya, ini kan tidak adil namanya, Bu. Tapi maafkan saya, Bu ya. Kalau saya menyinggung perasaan Ibu. Saya mengerti perasaan Anda. Karena saya juga adalah korban pengkhianatan dari Malin. Tadi malam memang Lili datang ke sini. Tapi saya tidak menduga kalau kedatangannya hanya untuk memata-matai saya. Hah, brengsek. Pantas saja dia menolak tawaran saya. Kartika, masuk. Silakan duduk, Tika. Tidak usah. Ternyata selama ini kamu bohong sama saya, ya? Hah? Tunggu dulu. Sialan kamu. Dasar kamu perempuan jahanam.